Saya ingin masuk Islam pertama karena saya mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti Yesus. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible. Yesus mengatakan secara jelas, secara letter-letter, bukan secara simbolis, bukan secara tafsir, bukan secara filsafat, tetapi secara tekstual. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku membawa agama Kristen, kalau kalian menyembahku, kalian masuk surga. Kalau ada ayatnya seperti itu di dalam Bible, saya akan kembali kepada Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ahmad Christian Tarigan. Mengapa ada Kristiannya? Karena saya lahir dari keluarga beragama Kristen Protestan. Bapak saya pendeta Aslan Tarigan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama, abang saya pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak kedua, kakak saya perempuan menikah dengan pendeta di Siantar, Sumatera Utara. Anak ketiga, abang saya, PNS dosen di salah satu universitas di Sumatera Utara. Saya anak keempat yang memilih menjadi Muslim. Anak kelima, adik saya perempuan bergelar pendidikan STH, Sarjana Teologi Kependetaan. Anak keenam paling kecil, laki-laki, bergelar Sarjana Kependidikan STH, Sarjana Teologi Kependetaan. Saya satu-satunya yang memilih menjadi Muslim. Pertama, mengapa Allah pilih menjadi Muslim? Agar menjadi pelajaran bagi orang yang beragama Islam dari lahir. Tuh, anak pendeta, bapaknya pendeta, abang, kakak, dan adiknya sekarang hari ini pendeta, tetapi menjadi Muslim. Mengapa? Hidayah datang, kemudian hidayah itu dia ambil. Maka Allah memberikan jalan kebenaran. Sehingga malu kita, Islam dari lahir. Islam brojol, tapi kemudian ada keraguan dengan Islam. Malu. Kita Islam dari lahir. Ada keraguan dengan Al-Quran. Malu. Apalagi kalau seandainya ada yang murtad wa'iyadzubillah. Maka ini pelajaran bagi kita yang Islam dari lahir. Yang kedua juga pelajaran bagi orang-orang non-Muslim. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini banyak non-Muslim yang saya Islamkan. Jadi pelajaran bagi mereka. Anak pendeta memilih menjadi Muslim. Saya non-Muslim yang bukan anak pendeta. Kira-kira begitu bagi mereka. Kristen Protestan, Katolik, bukan anak pendeta, bukan anak sintua, bukan anak kepala gereja. Harusnya lebih yakin untuk meninggalkan agama terdahulu, memilih menjadi Muslim. Saya memilih menjadi Muslim usia 17 tahun. Waktu masih remaja, masih imut-imut. Ya sekarang masih imut-imut juga Bapak Ibu ya. Jangan ada yang bilang amit-amit. Waktu itu masih muda sekali. Usia 17 tahun, sweet 17. Kalau remaja kita sweet 17, wah bagaimana punya pacar yang cantik, punya pacar yang ganteng, ulang tahun yang mewah. Kira-kira begitu. Tetapi Allah berikan hidayah saya di usia 17 tahun. Saya sampaikan kepada bapak saya, Pak, saya ingin masuk Islam. Bapak saya mengira saya bercanda. Karena saya biasa bercanda dengan orang tua saya. Apa jawaban bapak saya? Christian, tidak enak masuk Islam karena tidak bisa memakan daging yang paling enak di dunia ini. Daging apa Bapak Ibu? Jangan lihat ke saya. Lihat ke bawah, daging babi. Tapi memang daging babi itu enak Bapak Ibu. Kelebihan ustadz kita tadi, hafal Quran. Tadi kan imam kita, Masya Allah, bacaannya bagus sekali, hafal Quran. Tapi kelebihan saya yang beliau tidak punya, beliau belum pernah makan daging babi. Jadi penasaran, lewat warung babi, gimana rasanya? Jangan dicoba Bapak Ibu ya, haram. Kalau saya sudah bosan. Jadi orang tua saya mengira saya bercanda. Saya jawab, Pak, saya serius ingin masuk Islam. Christian, kalau kau ingin masuk Islam karena harta,
kami ganti harta yang lebih banyak lagi yang ditawarkan oleh orang Islam kepadamu. Kalau kau ingin masuk Islam karena wanita, kami cari wanita yang lebih cantik lagi. Kalau bisa, lebih cantik dari Agnes Monica. Saya jawab, saya tidak kekurangan harta. Bapak senantiasa memberikan uang kepada saya. Saya usia 17 tahun, untuk apa saya uang begitu banyak? Dan saya masuk Islam bukan karena wanita. Karena saya masih usia 17 tahun, kelas 3 SMA, sekolah saja belum selesai. Bagaimana ceritanya kepengen kawin? Saya ingin masuk Islam pertama karena saya mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti Yesus. Yesus seperti apa? Di dalam Bible, di dalam kitab orang Kristen, Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu wahid. Itu tertulis dalam Bible, Markus 12 ayat 29. Masih ada ayatnya sampai hari ini. Yesus tidak berkata Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu satu masih bisa dibagi. Ya kan masih bisa dibagi. Satu dibagi setengah masih bisa dibagi. Tetapi Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa mana bisa dibagi, Pak? Maka tak ada dikatakan Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Itu tidak ada. Karena Yesus sendiri mengatakan Esa. Esa bahasa Arabnya Ahad. Kalau satu bahasa Arabnya Wahid. Maka jangan katakan Allah itu satu, Bapak Ibu. Tetapi Allah itu apa? Esa. Kalau ada ayatnya dalam Al-Quran, ilahukum ilahu wahid. Itu kalau kita berdialog dengan non-muslim. Wahai non-muslim, wahai Kristen, wahai Yahudi, Allahmu dan Allahku satu. Allah kita sama. Siapa Allah yang satu itu? Allahu Ahad. Allah yang Esa. Maka Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Saya ingin menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam Bible, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Nah, tantangan ini Bapak Ibu sampai sekarang berlaku kepada non-muslim, kepada keluarga saya. Saya tantang mereka. Kalau mereka bisa menjawab tantangan saya akan kembali ke Kristen. Alhamdulillah sampai hari ini mereka tak bisa menjawab tantangan saya. Alhamdulillah tetap Islam. Kecuali kalau mereka merubah-rubah Bible mereka, mungkin mereka bisa menjawab tantangan saya. Tapi tidak akan mungkin. Apa tantangan saya? Saya berikan mereka tantangan, tunjukkan satu ayat di dalam Bible. Yesus mengatakan secara jelas, secara letter-let, bukan secara simbolis, bukan secara tafsir, bukan secara filsafat, tetapi secara tekstual. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku membawa agama Kristen. Kalau kalian menyembahku, kalian masuk surga. Kalau ada ayatnya seperti itu di dalam Bible, saya akan kembali kepada Kristen. Kalau tidak ada ayat seperti itu, jangan paksa saya kembali kepada Kristen. Saya akan tetap beragama Islam. Alhamdulillah tidak ada ayat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketiga, mengapa saya memilih menjadi Islam? Karena Islam bukan agama teroris. Dulu saya benci kepada Islam Bapak Ibu. Saya sebelum masuk Islam, 6 bulan saya mempelajari Islam Bapak Ibu. Setengah tahun. Saya ubek-ubek itu isi Al-Quran terjemahan. Yuk, Bapak Ibu, ada yang pernah membaca Al-Quran terjemahan? Bukan Arabnya. Kalau Arabnya saya yakin sudah pernah. Terjemahan dari awal sampai akhir. Sudah selesai? Alhamdulillah ada? Ada. Harus dibaca supaya kita ngerti. Tahu arti apa yang kita baca. Saya Pak, selesai Pak. Dari awal sampai akhir. Ketika saya berdiskusi dengan seorang ustadz. Nama beliau Ustadz Sudirman Latsa. Saya tanya, Ustadz, saya mendengar bahwa Islam itu agama teroris. Lalu beliau memberikan Al-Quran terjemahan. Silahkan cari di dalam Al-Quran terjemahan kami. Ini sumber hukum dalam Islam. Cari, kalau ada ayat teroris dalam Islam, saya keluar dari Islam. Tapi kalau tidak ada ayat teroris dalam Islam, kamu masuk Islam. Baik, izin Ustaz, saya bawa ke rumah saya. Saya baca secara sembunyi-bunyi. Tidak ada Pak, justru sebaliknya. Menetes air mata saya Bapak Ibu. Di surat Al-Ma'idah.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini. Karena pernah ketika saya ceramah di Jogja, di Masjid Kauman Yogyakarta, selesai saya ceramah, seorang dokter memeluk saya, "Ustadz, saya belum pernah membaca ayat ini. Setelah Ustadz bacakan, ternyata betapa mulia pekerjaan saya sebagai dokter kalau saya ikhlas karena Allah." Dia peluk saya sambil menangis. Apa ayatnya Bapak Ibu? Saya baca dalam Al-Quran. Saya cari ayat terorisme, tidak ada. Tetapi yang saya temukan dalam surah Al-Ma'idah. Waktu itu saya tidak tahu Arabnya. Saya baca artinya. Sekarang saya tahu Arabnya. Apa yang difirmankan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Allah menegaskan. Apa artinya? Siapa yang membunuh satu orang yang tidak bersalah. Satu orang yang tak bersalah kita bunuh, Bapak Ibu. Dia tak bersalah kita bunuh. Misalnya ada orang mengaku Islam, pakai baju, pakai jubah, lalu berangkat ke kantor polisi membawa bom, melakukan aksi bom bunuh diri, mati polisi yang tak bersalah. Apa yang ditegaskan Allah? Satu orang tak bersalah kita bunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an, dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu ajaran Islam. Ayat ini tidak pernah saya temukan dalam kitab suci manapun. Termasuk dalam Bible tidak ada. Orang tak bersalah satu saja kita bunuh, bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Hanya Islam yang menegaskan seperti itu. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah kurang kerjaan menghitung berapa jumlah manusia di dunia ini? Kira-kira katanya ada berapa berarti membunuh 6 miliar manusia di dunia ini. Dosanya berat sekali. Itu Islam, menghargai nyawa manusia. Tapi apakah hanya sampai di situ ayatnya? Tidak. Lanjutannya Pak, membuat air mata saya jatuh. Ini agama yang harus saya anut. Ini agama yang saya cari. Yang selama ini saya tuduh Islam agama teroris. Apa lanjutan ayatnya? Siapa yang bisa melanjutkan? Kecuali imam kita tadi. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menolong satu orang saja. Contoh, selesai dari sini. Bapak Ibu melihat ada anak yatim kelaparan. Tolong satu orang saja. Maka pahalanya Allah menegaskan. Faka'annama ahyan nasa jami'an. Bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. Maka dokter itu peluk saya. Masya Allah Ustadz, udah berapa pasien yang saya tolong. Kalau niat saya karena Allah, saya bagaikan menolong miliaran manusia di dunia ini. Allahu Akbar. Rahmatan lil alamin. Maka saya katakan, ini saya harus masuk Islam. Lalu kenapa saya masuk Islam? Saya juga Bapak Ibu rajin membaca. Saya rajin nulis. Alhamdulillah hari ini, ya belum banyak buku yang saya tulis, ada 5. Ya masih sedikit Bapak Ibu ya. Rata-rata tebalnya 130 halaman. Saya berupaya menulis sampai 50 buku. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Jadi saya rajin nulis, saya rajin baca. Salah satu yang saya senangi adalah IPA. Ketika saya baca Al-Quran, surat Ar-Rahman, waktu itu terjemahannya, saya teringat dengan sesuatu hal. Tapi apa? Apa ya? Saya baca surat Ar-Rahman. Tapi apa ya? Saya teringat. Apa yang saya baca? Fa'idan syaqqatis sama ufakanat suardatan kaddihan. Yang artinya, waktu itu saya baca artinya. Terjadi ledakan besar. Lalu membentuk kilatan berwarna merah seperti bunga mawar. Saya ingat, ini apa ya? Ini menceritakan apa ya? Oh, saya ingat. Ini menceritakan teori Big Bang yang dijelaskan oleh Stephen Hawking menggunakan teleskop Hubble di abad ke-19 ketika dunia sudah canggih. Apa itu? Dulu alam semesta katanya satu. Terjadi ledakan besar. Lalu membentuk seperti bunga mawar. Kaget saya. Saya tanya. Ini Al-Quran turut abad keberapa? Abad ke-14. 1400 tahun lalu. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu gelarnya S1, S2 atau S3. Mana sekolah? Tidak bisa membaca atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi Muhammad berada? Di padang pasir yang gurun tandus. Saya membayangkan bunga mawar bagaimana ceritanya bisa tumbuh di padang pasir yang tandus. Dan dalam bayangan saya tidak mungkin Nabi pernah melihat bunga mawar. Tapi kenapa dalam Al-Quran tertulis bunga mawar sesuatu yang Nabi tidak pernah lihat? Itulah dia wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sains dan teknologi. Saya tetap percaya diri. Kalau Al-Quran berbicara sains teknologi, saya kan cek di buku-buku. Akhirnya saya dipinjamin buku dan VCD Dr. Zakir Naik. Banyak. Al-Quran sesuai dengan sains teknologi, dengan sidik jari, dengan kulit, saraf sensorik, dengan kelahiran manusia. Wah, saya percaya diri. Bible saya pun pasti berbicara sains teknologi. Saya cari-cari. Tak ada pendeta yang berbicara Bible dan sains teknologi. Nggak ada. Sampai hari ini saya cek di YouTube. Pendeta berbicara sains dan teknologi sesuai dengan Kristen. Nggak ada. Malah ketika membuka Bible, ayat pertama pun sudah tidak sesuai dengan sains teknologi. Tuhan menciptakan bumi, langit dan bumi dalam beberapa hari. Gimana ceritanya? Memang ternyata Bible tidak sesuai dengan sains teknologi. Malah sesuai dengan filsafat. Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka saya tegaskan, inilah agama yang saya cari. Ketika saya tanya pendeta, Pak Pendeta, mengapa Bible kita terjadi kontradiksi? Mengapa Bible kita berbicara tentang pornografi? Mengapa di dalam Bible kita Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan? Apa jawaban pendeta? Kristian, jangan ditanya. Imani saja. Otak dan akal kita tidak sampai ke sana. Saya tanya pendeta yang lain sama jawabannya. Saya tanya bapak saya sama jawabannya. Tetapi ketika saya tanya ustadz tentang Islam, semua bisa jawab. Lengkap dengan dalilnya. Al-Quran, Al-Hadis, tafsir. Maka saya tegaskan, ini agama yang saya cari. Agama yang menuntun kepada kebenaran, yang tidak mematikan akal sehat. Itulah Islam. Akhirnya, 8 Februari 2008, saya tegaskan kepada bapak saya, Pak, apapun resiko dan tantangannya, saya tetap akan memilih Islam. Waktu itu usia saya 17 tahun, Bapak Ibu. Di Indonesia, di bawah 19 tahun, jika pindah agama harus minta izin orang tua. Saya tanya ustadz, tidak ada ustadz yang berani mensyahadatkan saya. Mengapa? Kalau ada ustadz yang berani mensyahadatkan saya tanpa izin orang tua, siap-siap ustadznya masuk hotel. Hotel Prodeo. Anak pendeta diislamkan tanpa izin orang tuanya, usia 17 tahun. Bah, nggak ada ustadz yang berani. Ada salah satu ustadz ngomong begini, Kristian, kamu sekarang usia 17 tahun sampai usia 19 tahun, Kristen saja dulu. Nanti usia 19 tahun baru masuk Islam. Nah itu kamu sudah dianggap dewasa. Saya jawab, oh oke Ustadz. Tapi kalau saya besok mati, Ustadz mau nanggung dosa saya? Nggak mau dia. Maka saya tetap harus minta izin orang tua. Difasilitasi dan dibantu oleh Muhammadiyah Sumatera Utara ketika itu. Ketika difasilitasi, tapi mereka dari Muhammadiyah tidak berani masuk ke rumah saya. Mereka menunggu dari luar. Nah, masuk saya ke rumah, udah terjadi debat yang panjang. Akhirnya orang tua saya memberikan tanda tangan saya masuk Islam. Alasannya hanya satu. Besok kalau dia tidak ada uang, pasti balik lagi minta masuk Kristen. Saya bersyukur mereka berpikir seperti itu. Jadi nggak panjang-panjang. Ditandatanganilah surat izin pindah agama. Lalu saya diusir dari rumah, dicoret dari kartu keluarga. Saya katakan kepada mereka, Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut. Karena ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika mengucapkan kalimat itu saya masih kafir. Ketika mengucapkan kalimat itu saya belum Islam. Maka saya sedih. Ada orang Islam diajak kebenaran. Apa jawabannya? Besok kita makan apa? Besok kita bagaimana? Siapa yang akan menjadi teman kita? Kita akan dijauhi. Nih, ketika kafir mengatakan apa? Ada Allah yang bersama saya. Lalu saya jawab kepada mereka, Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut. Karena ada ribuan umat Islam yang akan menjadikan saya keluarga mereka. Maka selalu saya tanya, ibu-ibu biasanya saya tanya, karena saya senang kalau di pengajian ada ibu-ibu. Saya tanya, ibu mau tidak menganggap saya sebagai anak? Mau tidak menganggap saya sebagai saudara?
Alhamdulillah. Kemarin di Solo, saya tanya pertanyaan yang sama, ada ibu-ibu paling ujung menjawab dengan suara yang kencang, Ustadz, jangankan sebagai anak dan saudara, jadi menantu pun boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menikah, istri saya 2, anaknya, ibu-ibu udah sesak napas, Pak. Anaknya, Bu. Doakan, Bu, semoga anak-anak saya kelak menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya keluar dari rumah, saya diizinkan untuk tinggal di panti asuhan Putra Muhammadiyah. Disyahadatkan di situ, melanjutkan sekolah saya. Selesai saya sekolah SMA, diberangkatkan ke Jakarta. Waktu itu difasilitasi Arimatea. Forum Arimatea memfasilitasi saya ke Jakarta. Kemudian saya difasilitasi belajar Islam di salah satu pesantren Mahat Ali. Mahat Ali itu khusus santri tamatan SMA, SMK dan STM, kira-kira begitu. Nah, di Sukabumi, Jawa Barat, namanya Pesantren Mahat Ali Ar-Royah. Saya di sana belajar bahasa Arab. Sampai saya selesai dari situ tak tahu lagi bahasa Indonesia. Mahadza bil lughah Indonesia, lupa saya. Karena setiap hari bahasa Arab. Mahat Ali Ar-Royah itu punya Saudi Arabia. Selesai dari Ar-Royah, alhamdulillah difasilitasi SMPTN di UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah lulus di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab, Tarbiyah Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan kemudian berdakwah dan hari ini mendirikan pesantren di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Pesantren khusus tahfiz dan pembinaan mu'allaf. Gratis, santri tidak ada yang bayar. Luasnya 1000 meter. Kapan waktu bisa mampir di pesantren sederhana kami?